Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang kepala desa diringkus polisi karena menipu dan menggelapkan uang seorang warga Mojokerto senilai 865 juta rupiah. Tersangka mengaku uang hasil penggelapan habis untuk pemilihan kepala desa dan proyek desa. Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota, Jawa Timur meringkus WS berusia 45 tahun, seorang kepala desa di Kabupaten Jombang karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 865 juta rupiah. Korbannya adalah Aminuddin, warga Magersari, Kota Mojokerto. Tersangka meminjam uang kepada korban senilai 865 juta rupiah pada tahun 2019 lalu. Namun hingga saat ini uang itu tak bisa dikembalikan. Tersangka sebenarnya sudah menjaminkan sejumlah sertifikat kepada korban, namun ternyata sertifikat itu milik orang lain. Merasa ditipu, korban melaporkan sang kepala desa ke polisi. Menurut tersangka, uang ratusan juta rupiah itu habis untuk biaya pilkades dan pengerjaan proyek desa. Tersangka ini meminjam uang mulai tahun 2019. Yang dikatakan oleh beliaunya, tersangka ini pada waktu itu katanya untuk kegiatan proyek. Namun pada faktanya sebagian uang itu digunakan untuk kegiatan yang tersangka ini pada waktu pilkades. Ya, dari uang itu sebagian digunakan untuk kepentingan tersangka ini pada waktu pilkades 2019. Akhirnya tersangka ini tidak bisa mengembalikan uang itu. Pada waktu tersangka ini dengan korban akadnya yang nilai 850 juta menggunakan sertifikat, 4 sertifikat, yang sertifikat itu merupakan sertifikat yang miliknya orang lain. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Jelang Hari Raya Idul Adha, saudara, warga harus lebih teliti saat memilih dan membeli hewan kurban. Pasalnya di Mojokerto terdapat ratusan kambing yang dilepas liarkan di tempat pembuangan sampah akhir TPA, sehingga kambing memakan sisa-sisa sampah rumah tangga dan bahkan sampah plastik yang rawan penyakit. Ratusan ekor kambing ini berada di tengah tumpukan sampah baik organik maupun anorganik di TPA Randegan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Rabu pagi. Seakan tak mau kalah dengan pemulung, kambing-kambing yang dilepas liarkan pemiliknya tersebut mengorek sampah sisa makanan rumah tangga seperti buah-buahan, sayuran, dan nasi yang sudah busuk. Tak jarang kambing-kambing ini juga memakan plastik, sehingga sangat membahayakan jika dagingnya dikonsumsi manusia karena rawan terjangkit penyakit. Salah satu pemilik kambing, Said, telah lama melepas liarkan kambingnya untuk mencari makan di TPA mulai pagi hingga sore. Ia pun mengakui jika ada kambingnya mati keracunan karena memakan sampah. Nantinya kambing-kambingnya akan dibeli tengkulak untuk hewan kurban. Kalau besaran itu yang laki-laki itu ada yang beli, itu agak mahal kalau besaran gini. Berapa Pak kalau yang Kemungkinan 2-3 juta, ke bawahnya itu 2.500.000. Itu memang kambingnya itu makan di tempat-tempat sampah itu Pak? Ya. Apa aja yang dimakan itu Pak? Ya pokoknya ya apa adanya. Apa nasi bosok itu dimakan, kadang-kadang pulang itu sudah mati gitu. Banyak yang keracunan. Ya kalau sudah melembung gitu dijual ke Belantik dengan harga murah. Berkaca dari ini, masyarakat diimbau untuk lebih teliti saat memilih dan membeli hewan kurban jelang Idul Adha. Karena berdasarkan rekomendasi kesehatan, kambing kurban pemakan sampah, dagingnya tak layak dikonsumsi dan rawan penyakit. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, balita di Sidoarjo tewas tertabrak mobil di jalan perumahan hingga pabrik pengolahan minyak di Mojokerto meledak. 1 karyawan tewas dan 4 terluka. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Puluhan warga mendatangi sawah milik Slamet di Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Di lokasi itu, Sunaryo berusia 55 tahun, warga Desa Beringin, Kecamatan Beringin, tewas tersetrum jebakan tikus. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian perkara, Slamet, sang pemilik sawah, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Slamet dianggap lalai hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam 5 bulan terakhir, 7 korban meninggal karena tersetrum jebakan tikus di Ngawi. Dari jumlah itu, polisi baru menetapkan 1 tersangka. Sebab dalam kasus ini, diantara korbannya adalah pemilik jebakan tikus. Kebakaran menghanguskan tempat produksi mebel milik Nanang di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Api meludeskan bangunan beserta isinya. Besarnya api serta hembusan angin kencang membuat kebakaran dengan cepat merembet hingga menghanguskan 2 rumah di sampingnya. Saat kebakaran, para pekerja sedang istirahat. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 2 jam. Selain mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 truk penyuplai air dari Trenggalek, petugas juga menerjunkan bantuan pemadam kebakaran dari Tulung Agung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Mesin cerobong sebuah gudang pengolahan pabrik minyak kelapa di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, meledak dan terbakar. Akibatnya 1 orang pekerja, Sumarto, warga Driorejo Gresik, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan 4 pekerja lainnya menderita luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo. Diduga ledakan dan kebakaran terjadi akibat kondisi mesin yang terlalu panas. Meski demikian, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan olah TKP untuk memastikan penyebab ledakan mesin tersebut. Balita berinisial YKA, warga perumahan Quality Riverside, Desa Gamping, Kecamatan Krian, meninggal setelah tertabrak mobil Fortuner yang dikendarai AC di jalan perumahan itu. Dalam rekaman CCTV, korban yang berusia 2,5 tahun tiba-tiba berlari ke tengah jalan saat ada mobil belok, hingga tertabrak dan menderita luka parah. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawa YKA tak tertolong. Kepada polisi, AC mengaku tidak melihat ada balita yang berlari saat mobilnya berjalan pelan. Namun berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan sang sopir mobil Fortuner menjadi tersangka. Seorang balita berinisial MAS, anak pasangan suami istri MI dan YY, menjadi korban penganiayaan ayah kandung di rumah kontrakannya di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Selain MAS, pelaku juga menganiaya istrinya. Menurut warga sekitar rumah pelaku, mereka sering mendengar pelaku dan istrinya cekcok. Hingga puncaknya pelaku menampar anak balitanya karena terus menangis. Pelaku juga sempat mencekik istrinya lalu kabur meski sempat dikejar sejumlah warga. Kasus ini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo. Saat ini kedua korban sudah mendapat penanganan medis dan pemulihan trauma. Sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Jelang Idul Adha, produsen tusuk sate di Jombang kebanjiran order.
Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.